Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Microsoft Word. Di video kali ini kita akan belajar menggunakan textbox di aplikasi Microsoft Word. Oke, langsung aja kalian buka aplikasi Microsoft Word-nya. Textbox itu terletak di bagian insert, kemudian di bagian teks. Nah, di sini ada textbox. Ada banyak textbox yang bisa kita gunakan, tapi yang biasanya digunakan itu hanya simple textbox aja yang pertama. Nah, ini adalah tampilan dari textbox, guys. Perlu kalian ketahui, textbox ini biasanya digunakan ketika kita ingin menyisipkan sebuah teks di daerah tertentu ataupun di tempat-tempat tertentu. Atau textbox ini juga biasanya digunakan ketika kita ingin membuat sebuah desain simple di aplikasi Microsoft Word. Oke, kita contohkan aja. Kita akan coba buat sebuah desain ya, guys, ataupun kita masukkan gambar terlebih dahulu. Nah, kita gunakan background Ramadan ini, guys. Oke, setelah masuk di sini kita gunakan yang ini ya, guys, tuh yang backing text agar nanti textbooknya berada di atas dari background ini. Oke, kita perbesar terlebih dahulu agar full ya. Satu lembar itu isinya background. Oke, udah selesai, guys. Selanjutnya tinggal kita masukkan textbox, kita ke bagian insert, kemudian textbox, kita pilih yang simple textbox. Nah, textboxnya udah masuk ke lembar kerjanya. Nah, ini bisa kita ubah-ubah ya, ataupun bisa kita pindah-pindah textboxnya. Jadi ketika kita ingin menaruh suatu teks itu lebih gampang, guys. Nah, kalau punya kalian begini, ataupun ketika digeser-geser itu merusak background, kalian perhatikan yang ada di pojok sini. Nah, di sini kalian tinggal klik saja, kita pilihnya yang in front of text. Artinya textbox ini nanti berada di atas dari gambar tertentu ya, ataupun objek tertentu. Nah, nanti ketika kita geser-geser tuh, udah nggak mengganggu backgroundnya lagi. Jadi textbox ini sifatnya itu hampir sama, ataupun bisa dibilang sama seperti shape yang ada di aplikasi Microsoft Word. Shape ya, ataupun shapes, ataupun bentuk. Oke, kita contohkan di sini kan ada tulisan jadwal imsaki ya, kemudian Ramadan ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini belum ada tulisan tahun, kemudian daerahnya dan yang lainnya. Kalau kita menggunakan teks biasa ataupun tulisan biasa, nah di sini kita contohkan untuk daerah mana nih? Untuk daerah tertentu ya, untuk daerah. Nah, ketika kita ingin mengatur teks ini kan susah, guys. Tuh, kita udah perbesar fontnya, kemudian untuk udah mengatur warnanya dan yang lainnya itu kan susah ya ketika kita ingin geser-geser dan taruh di posisi tertentu. Kita enter ke bawah, textboxnya ikut, textboxnya backgroundnya ikut ke bawah. Tuh, kita susah lah intinya ketika kita menggunakan teks biasa. Tapi kalau menggunakan textbox itu jauh lebih mudah. Contoh nih, kita tuliskan untuk daerah punya saya daerahnya Pangandaran, guys. Pangandaran. Nah, seperti ini. Dan textbox ini bisa kita gunakan agar teks yang kita tulis itu nggak melewati daerah tertentu. Jadi ketika kita ingin atur-atur, oh tulisannya hanya ingin segini, maka bisa kita atur. Nanti kan otomatis akan ke bawah. Dan kita juga bisa mengatur-ngatur seperti paragraf dan yang lainnya, rata kanan kiri dan yang lainnya, guys. Oke, langsung aja kita tuliskan di sini untuk daerah Pangandaran. Kemudian kita perbesar, kita taruh fontnya ya. Kita perbesar ataupun kita ubah dulu menjadi Frankie mungkin. Kemudian ukurannya 24 dan warnanya kuning bolehlah. Nah, ini kita bisa atur-atur seperti ini. Oke, ini kurang ke samping lagi tuh. Nanti ketika kita ingin taruh di atas ini itu gampang, guys. Selanjutnya ketika kita mengklik textbox akan ada satu tab baru muncul. Nah, nama tabnya adalah tab format. Oke, kita klik textboxnya, nanti akan ada tag format yang muncul. Nah, tag format ini kita gunakan untuk mengatur textbox yang ada di sini. Ini sama persis ya seperti kita mengedit shape. Oke, kalian harus perhatikan di bagian shape style ini, guys. Di sini ada yang namanya shape fill, shape outline, sama shape effect. Nah, shape fill digunakan untuk mengatur warna yang ada di belakang. Ini kan warnanya putih ya. Ketika kalian ingin hilangkan, maka pilih yang no fill. Kemudian kalau ada tulisan outline itu berarti untuk garis. Jadi kalau shape itu untuk backgroundnya ya, untuk yang ada di sekitarnya. Nah, sementara untuk outline itu untuk garisnya. Nah, jadi ketika kita ingin taruh di sini untuk daerah Pangandaran.
Oke, udah selesai. Dan ini mudah digeser-geser. Nanti tinggal tambahkan masjidnya apa, kemudian ditambahkan tahunnya tahun berapa itu bisa. Selanjutnya, textbook ini kan tadi udah saya katakan bisa digunakan untuk mengedit ataupun untuk membuat desain tertentu. Contoh nih, di sekitar tulisan daerah untuk daerah Pangandaran ini ingin kita edit, maka tinggal kita tambahkan files ataupun warna. Contoh warnanya warna hijau. Tuh, nanti di bawah sini ada outline kalau kalian ingin menambahkan garis di sekitar warna hijaunya ataupun di luarnya. Atau kita juga bisa menggunakan save effect. Nah, save effect ini ada banyak. Untuk memperjelas kita geser dulu. Dan di sini mungkin di bawah tuh kalian klik save outline. Di sini mulai ada preset. Nah, tuh kan. Ini jadi menarik guys kalau bisa kita buat desain menggunakan ini ya. Lanjut ada shadow itu bayangan ya. Kalau kalian belum tahu tuh nanti kan ada kayak bayang-bayangannya. Kemudian ada refleksi kayak kaca di bawahnya. Nah, kita gunakan ini misal untuk daerah Pangandaran dan sekitarnya. Tuh ini kan nanti akan jadi lebih menarik ya. Ataupun kalian bisa gunakan yang ada di bawah sini. Ini ada efek, kemudian ada 3D. Bisa kita gunakan juga kalau kalian bentuknya 3D. Nah, terus ada banyak banget lah pokoknya yang bisa kalian gunakan di sini. Glow ada juga. Nah, di sekitarnya nanti kayak ada menyala-menyala. Refleksinya kita coba hilangkan. Refleksinya 0. Tuh, tinggal kita taruh di sini. Nah, untuk daerah Pangandaran dan sekitarnya. Oke, jadi begitu ya cara menggunakan textbook di aplikasi Microsoft Word. Untuk mengaturnya kalian harus klik terlebih dahulu dan ini adalah tempat untuk mengatur textbook. Oke, mulai dari tulisan stylenya itu juga bisa diubah tuh yang tengah. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kok. Atau kalian bisa gandakan menggunakan Ctrl+D ataupun Ctrl duplikat ya. Ctrl+D atau klik kanan, copy, kemudian klik sembarang, Ctrl+V atau paste itu juga bisa. Jadi kalian bisa gandakan. Intinya textbook ini kita gunakan untuk menyisipkan tulisan, gambar juga bisa di daerah-daerah tertentu. Kalau gambar semisal sulit diatur, kalian masukkan ke dalam textbook itu juga bisa. Nah, intinya untuk textbook penggunaannya untuk meletakkan teks di tempat-tempat tertentu. Itu aja guys. Untuk mempermudah kita dalam membuat desain dan yang lainnya. Ini kan belum ditulis tulisan masjid, kemudian yang lainnya itu bisa menggunakan yang namanya textbook. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian ingin pembelajaran yang lebih spesifik, Bang coba gunakan textbook untuk penelitian, untuk skripsi, untuk tugas akhir ataupun yang lainnya. Nah, kalian nanti bisa tuliskan saja di kolom komentar, nanti saya buatkan videonya ya, yang spesifik apa. Tapi secara umum, untuk menyisipkan teks tulisan di tempat tertentu. Untuk mengaturnya bisa menggunakan menu format. Dan sifatnya itu sama seperti file Shapes guys yang ada di sini. Itu adalah textbook. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe jika bermanfaat untuk kalian. Jika tidak, dislike aja guys, nggak apa-apa. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.